Selamat pagi para kader orang muda dimanapun Anda berada. Hari ini tanggal 17 Mei. Judul dari materi kita hari ini adalah Memimpin dari Balik Layar. Sementara itu kuanggap perlu mengirimkan Epafroditus kepadamu, karena ia sangat rindu kepada kamu sekalian dan susah juga hatinya. Sebab kamu mendengar bahwa ia sakit. Memang benar ia sakit dan nyaris mati, tetapi Allah mengasihani dia, dan bukan hanya dia saja, melainkan aku juga, supaya duka citaku jangan bertambah-tambah. Itulah sebabnya aku lebih cepat mengirimkan dia, supaya bila kamu melihat dia, kamu dapat bersuka cita pula dan berkurang duka citaku. Jadi sambutlah dia dalam Tuhan dengan segala sukacita dan hormatilah orang-orang seperti dia. Sebab oleh karena pekerjaan Kristus ia nyaris mati, dan ia mempertaruhkan jiwanya untuk memenuhi apa yang masih kurang dalam pelayananmu kepada aku. Dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi bab 2 ayat 25 sampai 30. Para kader yang saya cintai dan saya banggakan, Epafroditus tidak pernah menjadi terkenal seperti Paulus atau Daud. Dia tetap di balik layar, walaupun dia memainkan peran penting bagi kerajaan Allah. Dia menjadi bukan siapa-siapa, tetapi menjadi siapa-siapa bagi Paulus. Perhatikan bagaimana Paulus menggambarkan pribadi Epafroditus berikut ini. Yang pertama, Epafroditus adalah orang yang melayani. Dia menjadikan dirinya sebagai seorang pelayan. Yang kedua, Epafroditus adalah pribadi yang berani mengambil resiko, menjadi rekan sependeritaan. Yang ketiga, Epafroditus adalah pribadi yang tidak pernah lelah bekerja. Dia menjadi rekan sekerja yang baik. Dan yang keempat, Epafroditus adalah pemimpin yang melayani. Dia adalah pemimpin yang membawa pesan. Para kader yang saya cintai dan saya banggakan, hari ini kita belajar dari Epafroditus. Epafroditus adalah orang yang melayani Paulus dalam perjalanannya mewartakan kabar sukacita. Epafroditus mengalami juga penderitaan sama dengan yang dialami Paulus. Mereka harus bekerja, berjalan kaki dari kota ke kota, bahkan dari negeri ke negeri. Mereka lalui dengan sukacita dan melayani Paulus dalam perjalanannya. Bagi kita mungkin Epafroditus tidak terkenal, tetapi bagi Paulus dia adalah pribadi yang sangat penting dan memegang peran sangat penting dalam perjalanan dalam kerasulan Santo Paulus. Para kader, Epafroditus digambarkan sebagai pribadi yang punya 4 hal yang digambarkan oleh Santo Paulus tadi. Yang pertama, Epafroditus adalah pribadi yang mengasihi orang lain. Karena itu, dia menempatkan dirinya sebagai pelayan bagi sesama. Berikutnya, Epafroditus juga berani mengambil resiko. Dia adalah teman sependeritaan yang baik. Yang ketiga, Epafroditus juga selalu menampilkan diri sebagai pribadi yang tidak pernah lelah bekerja. Dia adalah rekan kerja yang baik. Yang keempat, Epafroditus adalah pemimpin yang melayani. Dia adalah pembawa pesan yang efektif. Para kader, sebagai seorang pemimpin, kita diminta untuk mempunyai pribadi seperti Epafroditus. 4 hal tadi pasti bisa kita lakukan kalau kita mau. Berjuanglah untuk menjadi pribadi seperti Epafroditus tadi. Tidak perlu tampil di depan, tetap di balik layar, tetapi dia menjadi sesuatu yang sangat penting. Mungkin saja kita, seorang pemimpin yang tidak perlu dikenal atau tidak perlu tampil sebagai seorang pemimpin, tetapi peran kita sangat penting dalam keberhasilan seorang pemimpin yang besar. Para kader, pertanyaan kita hari ini, bagaimana Anda bisa memimpin dari balik layar? Selamat belajar dan berlatih untuk menjadi pemimpin yang sempurna. Tidak harus selalu di depan layar. Di belakang layar Anda bisa memimpin dengan baik.
Tuhan memberkati kita semua. Amin.